Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghauthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa menemui bulan suci Ramadan pada tahun ini. Yang mana pada bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan puasa, kita harus mengetahui syarat-syarat sahnya berpuasa agar amal ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hasyifatus Saja diterangkan ada 4 macam syarat sah puasa, yaitu yang pertama Islam. Yang pertama yaitu Islam, dan puasa ini hanya diperuntukkan dan diwajibkan untuk umat yang beragama Islam. Nah, kemudian setelah kita mentaati syarat yang pertama, kita harus mentaati syarat yang kedua, yaitu berakal. Nah, ketika orang tersebut sudah berakal, orang tersebut itu harus berakal, di mana orang tersebut tidak gila atau tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Kemudian orang tersebut itu harus sadar, orang tersebut harus sadar dan tidak dalam keadaan pingsan. Maka syarat yang kedua itu sudah dipenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, seseorang tersebut harus bebas dari haid dan nifas. Ini teruntuk wanita. Dan bila mana seorang wanita tersebut mengalami haid atau nifas ketika waktu puasa, maka puasanya bisa dikondok di lain hari. Nah, kemudian syarat yang keempat, syarat yang terakhir, yaitu mengetahui waktunya datang bulan puasa. Nah, seperti contoh pada bulan puasa Ramadan, kita harus mengetahui kapan datangnya waktu puasa tersebut, mengetahui kapan hilalnya akan datang pada bulan puasa tersebut. Nah, ketika 4 syarat tersebut sudah dipenuhi, insya Allah amal perbuatan kita di waktu puasa Ramadan, amal perbuatan kita waktu puasa kita berpuasa, kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di sisi lain, kita harus mentaati, kita harus menjalankan syarat-syarat wajib puasa, kita juga harus menjalankan syarat-syarat sahnya puasa agar amal ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.